مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala kulli ni'matin wa fi kulli halin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ihtikaf sunnatan lillahi ta'ala. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kaidah bahasa Arab, kalau kita ngomong di depan perempuan, semua domir akhiran huruf bahasa Arab itu berubah. Kalau laki satu, assalamu alaika. Kalau perempuan jadi assalamu alaiki. Kalau perempuan semua assalamu alaikunna. Tapi dengan ada satu bapak di sini, satu laki-laki, maka semuanya sudah jadi kum. Paling enak tuh ngomong di depan laki-laki. Kaidahnya ndak ribet, ndak rumit. Ya, kalau perempuan tuh perlu dirubah harokahnya, hurufnya diganti. Aslinya perempuan tuh sulit dipahami. Jadi Ustaz Supri ini menyelamatkan saya, karena bayangkan kalau saya semua ngomong di semua jamaahnya, jadi mau 1000 perempuan kalau bandingin satu untuk kaidah bahasa Arab ya, itu berubah langsung jadi umum, kum semua. Insyaallah tabarakallah. Ini dalam suasana yang berbeda. Biasanya kita malam Kamis malam sebenarnya, tapi tiang izin. Saya ingin sampaikan dalam 3 menit dulu. Kenapa begitu ngototnya tetap diadakan? Sejak awal diadakan kajian, bagi yang ikut di awal-awal dulu di bawah spandek habis gempa 2018 ya, bulan November, saya sudah niat saat itu, ya Allah, saya ingin mewakafkan diri, waktu, ilmu saya nggak seberapa ini untuk agamamu melalui kajian Islam Muslim Madani. Sebisa mungkin saya pribadi melatih diri saya, memaksa untuk istiqomah. Kalau di tempat-tempat pengajian yang lain mudah saya untuk meng-cancel, mudah untuk izin, dijadwalkan. Kadang kalau emang ada alasan yang urgen,
Itu kadang kita izin biasa. Tapi kalau di Muslim Madani ini ada tanggung jawab moral, ada tanggung jawab moral yang tidak bisa dan tidak mudah untuk kita asal izin saja enggak. Bahkan ketika kami tidak ada di sini, kita coba buatkan video-video singkat untuk melatih konsistensi, komitmen, dan latihan istiqomah bahwasanya apa yang kita rencanakan, yang kita buat itu harus kita kawal dan kita usahakan apapun dan bagaimanapun kondisinya sebisa mungkin. Maka usi nafsi wa iyyakum, ya semoga kita semua yang terlibat ya dalam kajian-kajian semacam ini, bukan hanya kajian Islam Muslim Madani, di apapun itu modelnya harus berusaha sebisa mungkin sampai benar-benar kita tidak bisa lagi punya alasan baru kita tidak melakukan. Maka ini di permulaan. Maka yang mengajak kita semuanya, apapun kondisi kita, kita coba selalu bersyukur. Bersyukur dalam keadaan bahagia itu wajar, Pak. Bersyukur dalam keadaan susah, ini makomnya wali yang tidak semua orang bisa. Ya, Ibrahim bin Adham itu, bahkan ada yang mengatakan Hasan al-Basri pernah bertemu dengan seorang pengemis buta, tidak punya tangan. Ya, kita bayangin aja, ada orang pengemis itu pasti tunawisma. Tunawisma itu tidak punya rumah. Kalau tunarungu nggak punya pendengaran, tunanetra nggak punya penglihatan. Tunawisma, wisma itu rumah. Tunawisma itu artinya pengangguran yang di gelandangan itu, tidak punya rumah. Bayangkan posisinya itu, ada tunawisma, gelandangan, pengemis, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Bayangkan itu, kira-kira pernah nggak kita lihat di Tanjung kayak gitu? Kalaupun ada, jarang sekali. Tapi ini kisah ini nyata. Berlalulah seorang waliullah, didekati, ternyata dia komat kamit, dikira lagi nyanyi lah, dikira lagi ngapain, ternyata dia hanya bilang alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya terima kasih ya Allah atas karuniamu yang besar, terima kasih atas nikmatmu yang kau berikan. Apa maksud, kok bisa ada orang yang sedemikian besar ujian secara zahir ya, tidak punya tangan, tidak punya kaki, bersyukur. Maka ditanya, alam yubkini lisanan dzakiron wa qalban syakiron. Bagaimana aku tidak bersyukur? Aku masih disisakan lisan untuk berzikir dan hati untuk bersyukur. Jelek atau langsung jawaban-jawaban itu menjadikan wali-wali Allah, orang-orang terdekat Allah itu latihan dan terbiasa untuk bersyukur bahkan dalam keadaan sulit. Itu yang agak telat yang izin tadi. Nih mak lagi masuk rumah sakit ini. Jadi nggak telat ya, jadi izin. Jadi saya ingin di awal ini mengajak kita semua, apapun kondisinya, sebisa mungkin latihan istiqomah, tetap bersyukur. Ini karena harus butuh darah, maka yang mengajak nanti, habis ini kalau saya mau donor jelas insyaallah. Ya donor itu untung ada waktunya sebenarnya. Saya kemarin di Unida hampir donor awal Juni kemarin. Mau donor ini, tapi ternyata kayak ditahan-tahan itu. Nggak usah. Kayaknya lebih butuh yang sekarang. Jadi donor itu kan ada waktunya ya. Tidak bisa setiap bulan. Kalau nggak salah 2 atau 3 bulan gitulah. Makanya terakhir saya donor sebelum berangkat kemarin. Terus kemarin di Unida ada donor hampir pergi kayak ditahan-tahan nggak jadi. Ya mungkin untuk sekarang ini. Jadi butuh 3 atau 4 kantong. Jadi golongan O. Jadi insya Allah nanti kalau ada info keluarga teman yang sekiranya bisa donor malam ini atau besok, kami sangat berterima kasih. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Kajian kita masih melanjutkan kajian yang kemarin, bagaimana ketaatan dan ibadah kepada Allah itu adalah kebutuhan bagi kita. Terkait hal itu, yang ingin memulai kajian kita dengan pengingat. Nah, saya senang kalau kajian-kajian itu mengingatkan diri saya dan mengingatkan jamaah. Kalau kita ngingatin jamaah, berarti sebelum suara saya sampai ke telinga Bapak Ibu, dia sudah sampai ke telinga saya dulu. Itu kaidahnya ya, rumusnya. Jadi jangan dikira menyampaikan tuh gagah-gagahan, keren-keren, enggak. Ada tanggung jawab besar. Kita masuk hari
Jumat ini masuk Jumat ini kita masuk tanggal 8 Al-Muharram ya. Ya, tolong dibiasakan nyebutnya Al-Muharram. Muharram. Kalau kata Ustaz Adi Hidayat itu afdolnya dipakai alif lam. Jadi Al-Muharram bukan Muharram. Jadi saya lihat kalender tadi nampaknya tanggal 9 itu jatuh pada hari Sabtu dan Ahad. Ada apa tanggal 9 dan 10 Al-Muharram? Itu ada yang dikenal dan kita sama-sama kenal. Kita semua, saya yakin semua pernah melakukan, pernah melaksanakan, tapi diingatkan ya. Kita mengingatkan itu kan bagus saja, karena kalau nggak diingatkan kadang lewat. Itu ada hari Tasu'ah dan juga Asyura. Sajdah Sa'diyah, Masya Allah. Nanti orangnya di depan, pikirannya kemana? Tuna netra, tuna rungu, atau tuna wicara? Ya, apa maksudnya? Apa namanya Tasu'ah itu? Tasu'ah itu apa maksudnya? Diambil dari kata apa Tasu'ah? Tis'ah, gitu ditanya itu ngomong. Misalnya nih, mana Tis'ah? 9. Berarti itu tanggal 9. Kalau Asyura, Asyarah, ya, Asyrun, Asyarah, Asyir sama. Itu hari ke-10, tanggal ke-10. Itu ada sebuah amalan yang sama-sama kita tahu adalah amalan puasa sunnah. Orang-orang Bani Israel dari kalangan Yahudi. Ya. Jadi kalau kita bilang Yahudi itu jangan langsung antipati ya. Oh Yahudi yang kita musuhi, yang jahat itu Zionisnya. Kalau Yahudinya itu ya kita lihat dulu Yahudinya yang bagaimana, dia Zionis dah. Oh, Yahudi saja ya itu udah usah sampai dibenci gitu. Nah, sama orang menyebut Israel. Ya, Israel ini merujuk pada salah satu nabi Yakub. Jadi tidak bisa kita Israel itu Bani Yakub. Nah, Bani Israel itu namanya anak-anak Nabi Yakub. Ini nggak bisa kita. Nah, kalau Israel yang Zionis, nah itu yang kita musuhi. Jadi jangan salah. Jadi orang-orang Yahudi kalangan Bani Israel itu puasa setiap tanggal Muharram, 10 Al-Muharram itu puasa. Maka sampailah berita itu kepada Rasulullah, maka dikatakan kalau mereka saja puasa karena mengimani Nabi Musa, maka kami selaku umat Islam, kata Rasulullah, adalah yang lebih berhak untuk puasa Al-Muharram tanggal 10. Lalu kenapa tiba-tiba ada perintah tanggal 9? Ini sunnah Rasulullah SAW. Dia mengatakan untuk menyelisihi, untuk membedakan, memisahkan kebiasaan mereka yang tanggal 10 saja, maka kita mulai dari tanggal 9. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, usi nafsi, coba niat tanggal 9, 10, tanggal hari itu hari Sabtu ya, Sabtu 5 Juli dan Asyuranya 6 Juli ya. Mau CFD atau enggak, puasa. Saya tidak ngomong tentang CFD ini, saya sebut. Jadi orang bisa kok CFD puasa tuh bisa. Sama kayak orang sholat pakai gamis atau pakai sarung gitu, saya gitu aja. CFD kan tidak harus makan, belanja boleh, tapi tidak mesti makan kan. Nah, jadi kalau misalnya kita niatkan untuk ini di hari Ahadnya, ya, niat itu puasa Asyura, Masya Allah, tabarakallah, berarti sedang mengamalkan sesuatu. Maka kalau kita bisa melakukan, tentu ini sangat baik. Tanggal 5, 6 Juli, Sabtu dan Ahad. Ya. Apa ganjarannya? Ya, Masya Allah ya, ganjarannya itu, ini saya kadang malu kalau baca-baca ganjaran, Bapak Ibu. Kita tuh kalau dibilang ya, door prize, Anda jalan sehat, yang dapat kuponnya hadiahnya ada sepeda, mungkin ada paket ini, ada kulkas itu. Orang optimis, berebut dan berharap, ya, berlomba-lomba. Tapi ketika dikatakan diampuni dosa setahun, orang cuek aja. Dosa loh ini. Bukan apa ya? Bukan kita punya halaman terus kotor, barang saya yang puasa dibersihkan halaman rumahnya, bukan. Disapuin rumahnya, bukan. Atau dicucikan bajunya gitu. Ini dosa setahun.
Kalau dosa itu berwujud, berbentuk dalam bau, noda di badan kita, wah tidak ketulungan mungkin baunya. Atau jika dosa itu seandainya berwujud dalam bentuk titik-titik bintik hitam di muka kita, mungkin muka kita sudah lebih banyak hitamnya daripada yang nampak kulitnya. Atau sebaliknya, kalau ditumpuk dalam kilogram, satu dosa adalah 1 miligram. Kalau dikali setahun, mungkin sudah berton-ton dosa kita. Ini dijanjikan oleh Allah, barang siapa yang puasanya dihapuskan dosa setahun yang lalu. Berarti kalau sekarang 2025, berarti 2005 sampai 2024. 2024-2023 gimana? Ya syukur-syukur saat itu kalau kita puasa juga sebelumnya. Jadi sebenarnya kita ada jatah pemutihan, ada jatah pengurangan, ada jatah kita sedang dibersihkan. Upaya-upaya ini penting kalau kita yakini, ya Allah, satu, ampuni dosa saya setahun. Ya, minta sama Allah. Yang kedua, ya Allah, saya mengamalkan ini karena ini adalah sunnah nabimu, sunnah dan kebiasaan kekasihmu. Niatnya coba itu. Ya. Niat, ya Allah, saya ini puasa sunnah, Tasu'a maupun Arafah. Yang Arafah ya, yang hapuskan Arafah, apa? Asyura. Yang Asyura. Kalau Arafah itu 10 Zulhijjah, 10. Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Kalau ini Tasu'a dan Asyura. Kalau tanggal 10 ini itu yang dihapuskan setahun yang lalu. Kalau Tasu'anya untuk menyelisihi, jadi untuk membedakan. Kalau nggak bisa 9-nya, ya 10-nya, gitu saja. Jadi niatnya mengikuti sunnah dan ini perintah Allah dan mengikuti sunnah. Begitu ya. Ini di awal kajian, syukur-syukur bisa mengamalkan. Bisalah kita CFD sekali menahan diri. Ramadan 30 hari, 29 hari kita mampu. Kita bisa beli untuk pakai buka puasa, bisa. Atau kita tidak belanja pun juga bisa. Jadi insya Allah. Ya, kita lanjut untuk kajian Al-Hikam kita. Bagaimana ibadah, ketaatan, amal soleh itu menjadi kebutuhan kita. Sesuatu yang menjadi kebutuhan kita akan upayakan sedemikian besarnya, sedemikian kerasnya, sedemikian sungguh-sungguhnya. Sozahlala kalau dia cita-citanya ya pengen katakanlah sarjana S1, maka kebutuhan untuk bisa mewujudkan itu adalah belajar, adalah mengerjakan skripsi, maka dia akan lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Ibu-ibu yang punya keinginan, lalu keinginan itu hanya diwujudkan, bisa dicapai dengan kebutuhan-kebutuhan yang banyak, maka kebutuhan itu akan kita upayakan dengan sungguh-sungguh. Bagi orang tua yang anaknya sudah mondok, anaknya itu minta sesuatu, mak, bapak, saya minta ini. Kalau bahasanya orang sumpah janji itu keret kentok. Keret kentok itu sebenarnya nggak bagus, dikit-dikit keret kentok. Keret kentok. Keret kentok itu maksudnya ya apa itu? Kayak sumpah maksudnya, ayo demi apa? Saya berani motong kuping. Kalau saya enggak ini, gitu seakan-akan. Tapi itu nggak bagus ya. Artinya kita sebagai orang tua mengupayakan ya, gimana caranya kebutuhan-kebutuhan anak-anak kita, orang-orang kita cinta itu bisa terpenuhi, bisa tercapai, hatta walaupun kita misalnya ngutang misalnya gitu. Nah, ini ibadah itu diibaratkan sebagai kebutuhan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi biasakan ibadah-ibadah kita sebagai kebutuhan. Kita sholat isya itu karena kita yang butuh sholat. Ibaratnya kalau kita nggak sholat itu kita jadi lapar batinnya. Lapar itu kan bukan hanya lahir ya. Lahir itu kita bisa makan, minum, kenyang, selesai. Tapi batin kita itu bisa gersang. Orang yang jarang zikir itu bisa jadi gersang hatinya. Orang yang jarang sholat atau naudzubillah min dzalik meninggalkan sholat, sudah ada masalah sedikit langsung goyang deh. Orang yang jarang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, masalah yang nampaknya kecil itu bisa dianggap besar sekali. Ada ilustrasi begini. Bapak Ibu kalau sakit, saya seperti kalau sakit demam, itu apa yang dalam bayangan pikiran itu tuh? Ngapain kira-kira? Pas lagi demam tinggi, kan susah tidur tuh. Kadang kita tidur tuh antara mimpi dan nyata. Apa yang terjadi? Yang kita bayangkan apa biasanya? Kayak anomali gitu ya. Jadi kita seakan kita adalah sesuatu ya, sosok yang sangat kecil, lalu kita dikelilingi oleh sesuatu yang besar. Kadang kita dikelilingi orang-orang putih, atau kita kecil ditindih. Jadi nggak bisa tidur, nggak bisa tidur nyenyak, nggak bisa
maksimal istirahatnya karena kita terhimpit, tertindas, ya. Seakan-akan kita ini tersiksa sehingga waktu itu terasa lama sekali. Maunya kita tuh pengen pagi itu langsung apa ya? Tidur pengen langsung pagi subuh. Ternyata hampir setiap jam tuh kita bahkan setengah jam kita terbangun. Itu orang kalau apa? Demam tinggi. Nah, bayangkan kalau seandainya kita sebenarnya semakin jauh daripada Allah, pasti kesulitan-kesulitan yang ya kayak tadi demam tuh ringan sebenarnya. Tapi dampaknya dalam hidup kita itu seakan-akan menghimpit, ya. Jadi dalam Al-Quran dikatakan ma'isyatan dongka, hidup yang sempit, hidup yang tidak lapang. Di satu sisi orang yang biasanya taat itu sebesar apapun kesulitan itu dia lebih rileks. Ada berasa, ada tekanan, tapi tidak sampai membuatnya dia sampai lupa daratan. Dia masih ingat saya ini cek. Saya ini masih punya Allah lah. Saya ini punya masalah yang kecil sekali sebenarnya. Kalau Allah berkehendak itu sangat mudah. Saya ini masih menjadi hamba Allah. Saya ini statusnya adalah ciptaan Allah. Maka masalah itu adalah ciptaan Allah. Saya pun adalah ciptaan Allah. Kalau saya punya masalah, saya ngadunya sama yang menciptakan dan memberikan solusi itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik, selalu ada pola pikir keoptimisan, ya, kesungguhan, kesabaran yang menjadikan orang itu lebih kuat. Usi nafsi wa iyyakum. Maka dikatakan di sini alima qillatan hudil ibad. Allah mengetahui kurang semangatnya hamba dalam beribadah. Jadi kalau kita malas, ya, malas ibadah, itu tanda kutip wajar. Normal. Menunda-nunda sholat itu normal, itu wajar, dan Allah tahu sebenarnya manusia umumnya seperti itu. Karena Allah itu maha tahu, ya, yang paling paham ciptaannya itu adalah yang menciptakan. Ini HP Bapak Ibu, HP ini kira-kira saja dia lebih paham saya tentang HP ini atau yang menciptakan HP ini? Nanti ini harus dikasih pilihan ganda. Ini HP ya, ini kan buatan orang, buatan manusia. Yang lebih paham HP ini saya, yang punya, yang beli HP ini, atau yang buat, yang menciptakan HP ini? Yang buat HP. Sederhana itu, sesederhana itu, betul. Manusia itu yang nyiptakan Allah, yang paling paham tentang kita Allah. Ilmu-ilmu tentang parenting, ilmu-ilmu tentang motivasi, ilmu-ilmu tentang psikologi. Oh, dia adalah pakar. Ditunggu berapa detik ini? Ya. Nah, yang paling paham tentang mic ini adalah yang buat. Jadi sekarang banyak teori ya. Sama ASK, ada ahli parenting, saya nggak mau sebut lah. Oh, dia ngasih teori banyak. Saya cari-cari profil anaknya baru 1. Ahli parenting buat buku, wih keren. Sama Ryan, ahli parenting itu ahli mengasuh anak gitu. Anaknya baru 1, udah ngomong A sampai Z, menjadi orang tua harus begini. Dia belum pernah berhadapan dengan tumpukan ronasan. Dia belum pernah menghadapi tumpukan gunungan cucian setrikaan. Yang kata salah seorang artis, oh ini adalah passion saya. Yang disetrika sebiji mana? Yang disetrika sebiji di ruangan ber-AC, anaknya ada yang ngasuh gitu ya. Kita mana jaga kios. Salah. Makanya saya bilang sakit-sakitnya selain berharap kepada manusia, yang buat sakit dalam hidup itu apa? Membandingkan diri dengan orang lain. Wah, enggak kena itu enggak benar itu. Akan habis. Gitu. Saya mana tadi? Nah, parenting gitu. Woi, teorinya tentang anak begini, anak tuh harus usia sekian. Oh, bagus, yang betul. Tapi janganlah jadi mengaku pakar parenting. Anak baru 1. Om Ryan buku parenting saya lebih percaya kayaknya. Anaknya apa? Ya alhamdulillah jadi semua kan. Di tahun yang sama wisudanya barengan. Itu contoh ini Bri, perencanaan kelahiran yang matang. Jadi
setiap berapa tahun, 3 tahun, 6 tahun, ada tiga per ini lahir gitu. Jadi bagus itu perencanaan. Ini contoh nih, saat dia ini contoh itu lebih baik nanya sama Ryan tentang parenting daripada. Lucu orang tuh yang menjadi pakar, akan paling paham tentang manusia. Oh, pakar psikologi, psikolog tuh yang pelajari tentang mental manusia, tentang gimana tindak tanduk manusia. Motivasi, motivasi, ngasih motivasi orang. Ya, silahkan boleh, tetapi yakinlah sebaik-baiknya teori itu adalah yang menciptakan. Yang itu ada dalam rumusnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka karena Allah tahu kita ini malas beribadah, maka apa kata Ibnu Athaillah Sakandari? Fa'aujaba alaihim wujuda ta'atih. Maka ketaatan itu diwajibkan oleh Allah. Coba Allah bilang gini, hai manusia, siapa yang mau sholat, sholat. Misal gitu tuh. Kan enggak, perintahnya adalah aqimus sholat. Dirikanlah, lakukanlah. Ya, kerjakanlah sholat. Diwajibkan, makanya ada hukum wajib dalam agama itu menjadikan kita itu taat sama Allah. Masalah orang itu terpaksa atau tidak, ikhlas atau tidak, itu bab lain. Tetapi Allah yang paling tahu, maha tahu tentang kita, yang kita ini malas, kita ini suka ini, ya, kita kalah sama HP, kita kalah sama nafsu, kita kalah sama harta, kita kalah sama jabatan, kita ini diwajibkan sebagai sesuatu yang mengikat kita. Jadi kalau orang bilang, enggak mau saya beragama, banyak ikatan. Terus kalau enggak mau diikat sama agama, maunya diikat sama apa? Mau diikat sama api neraka, mau diikat sama rantai. Kita hidup itu ada ikatan, dan harus ada ikatan. Kalau enggak liar, kalau enggak bebas yang enggak bener, berantakan jadinya. Ya, jadi masya Allah ya. Nah, kecuali kambing kalau kita ke timur, kalau ke Bayan tuh jarang diikat. Saya heran. Oh, tawakalnya tinggi-tinggi, sapi pinggir jalan. Wah, itu betul-betul itu tawakalnya tinggi orang-orang timur. Sapi, sering ngelihat itu kambing nyebrang sendiri, nah mandiri ya, mandiri dia, sapi kambing. Kalau hilang baru dia garuk-garuk. Nah, hilang nantilah itu urusannya. Jadi Allah Maha tahu tentang diri kita yang malas, yang suka menunda-nunda ini, akhirnya diwajibkan untuk taat. Jadi semangat kita yang naik turun itu, maka dihentikan atau ditahan dengan diwajibkannya untuk melakukan ketaatan. Fasaqahum ilahi bisalasilil ijab. Maka Allah mengikat, ini ya bahasanya Imam Athaillah Sakandari, kita ini diikat dengan rantai-rantai dan ikatan-ikatan kewajiban. Jalan sedikit, ada sholat subuh. Nanti jalan beraktivitas, jualan, kita belajar, azan zuhur, diikat lagi dengan sholat zuhur, diikat lagi dengan sholat asar, diikat maghrib, isya. Coba, ini baru bicara satu sholat. Belum bicara ibadah-ibadah yang lain. Jadi ikatan-ikatan kewajiban itu justru menyelamatkan manusia. Ajiba rabbuka min qaumin yusaquna ilal jannah bisalasil. Ini perlu ditulis sebenarnya nih, di lemari, di meja, di tembok gitu ya. Maka kata Ibnu Athaillah, Allah itu heran ya, ini bahasanya gitu. Allah itu heran ya. Kok ada orang yang ditarik masuk surga itu nggak mau. Sudah kamu sudah diikat nih untuk ditarik ke surga gitu. Kita ini kan ditarik ke surga sebenarnya dengan taat. Tapi talinya itu diputusin, talinya itu dilepas. Nah, kebebasan itu yang diberikan kepada manusia. Kita bebas mau diikat atau enggak. Kalau kita mau diikat, selamat, kita dituntun sampai surga. Kalau kita enggak mau, berarti itu tanggung jawab nanti. Kamu tersesat, kamu berantakan, kamu susah. Ya, dikatakan Allah itu heran. Ini bahasanya. Allah itu heran, kamu diikat, ditarik masuk surga, kok enggak mau? Nah, gitu. Nah, ini kan bahasa yang bagus ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita selaku umatnya ini untuk beribadah dan taat itu adalah bentuk pahamnya dan kasih sayangnya tentang kita. Maka adanya kewajiban ya. Kita ini kan dalam hidup banyak kewajiban. Guru-guru ini ada kewajiban mengajar, ada kewajiban buat soal, ada kewajiban ngisi rapot.
itu harus taat. Nah, perkara ibadah, perkara akhirat juga kita harus taat gitu loh. Jadi jangan disangka hidup ini mau senang-senangnya saja, mau bebas-bebasnya saja, mau seenaknya saja. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti lah bahasanya gitu. Hambanya dengan neraka itu sebenarnya biar takut. Tapi banyak orang nggak takut sama neraka, takutnya sama hantu. Heran saya. Saya kalau debat tentang hantu itu bisa 1 jam. Ya. Ada orang takut, suster ngesot, tebarin paku, selesai kan? Kira-kira Suster Supri kejar-kejaran sama suster ngesot menang siapa? Nggak usah lari sprint, jalan saja. Nggak bisa dia ngejar. Ngesot itu. Kan hantu-hantu Indonesia ini banyak yang cacat ya. Ada yang ngesot, macam-macam. Jadi tidak ada yang sempurna. Kalau hantu di Eropa tuh keren-keren, berjas, Dracula, gagah ya. Di Cina tuh vampir, pakaiannya bangsawan. Jadi saya pengen, maksud saya tuh begini loh. Ada hantu itu, ya. Bahasa hantu kan bahasa film. Ya. Jin ya, itu ada. Kita meyakini jin itu ada. Nah, hantu itu tidak akan bisa menyelakakan kita sedikit pun, ya, tidak bisa. Ya, ya kalau dia ada penampakan ya udah. Kalau Gus Bah itu keren, akidahnya kuat. Coba sekali-kali kalau emang ketemu hal kayak gitu, buat plot twist. Apa maksudnya plot twist adalah? Plot ya. Jadi harusnya kan umumnya manusia kalau ketemu wah kaget takut gitu lari gitu. Senang sih dia kan. Buat plot twist. Hei, gimana kabar? Sama siapa? Ya, maksud saya itu plot twist, Pak. Kaget itu tidak menunjukkan orang itu takut, enggak. Bab lain ya, kaget. Siapapun bisa kaget, nama. Di gang kita ketemu apa kaget. Nah, pertanyaannya setelah kaget ngapain itu dia. Kalau setelah kaget kita kabur, ketawa, senang dia. Tapi kalau setelah kaget kita ngambil terampek dia, karena banyak orang yang jadi-jadian kan. Jadi ke timur itu nggak bohong nih. Saya itu pernah ditakutin daerah mana gitu, kayak pocong putih-putih gitu. Karena berdua dan tabah kan, didatengin balik kabur dia. Jadi itu orang iseng gitu. Jadi gini, kalau dia teriak terus dia ini, nah itu berarti orang iseng. Tapi kalau dia jadi gini ya, rumusnya dibaca ayat kursi kepanasan, nah itu beneran jin itu. Nah, kalau dibacain apa namanya ayat kursi kalau nggak mempan-mempan, ya, itu bisa jadi itu jin muslim, tapi kecil kemungkinan iseng kalau jin muslim. Gimana? Lempar kursi, nggak nyempan ayat kursi, lempar kursi. Jadi kan status ya, adalah nggak mempan ayat kursi, saya lempar kursi, ayo ganggu saya, ya gitu. Nah, berani nggak lah? Ternyata jinnya main sosmed juga, wah lala 5 menit yang lalu, oke siap, saya akan kirim pasukan. Masya Allah. Nah, hal-hal begitu itu memang ada, ya, tapi namanya jin dalam Islam tidak ada. Itu apa? Ketakut-takutannya. Kita banyakkan nonton film kan. Yang terakhir ya, makalah terakhir, aujaba alaika wujuda khidmatih. Allah, ini dipakai ini ya, zikir ya. Nah, dah enak kita kalau mau. Nanti telat kita nih, nggak enak saya. Oke, gini dah. Makalah terakhir yang pasal 209, insyaallah kita pending ke depan. Intinya hari niat puasa Tasu'a Asyura bagi yang berkesempatan. Ingat, pahalanya, hadiahnya bukan dapat magic comb, bukan dapat gelas cantik, bukan dapat motor, bukan dapat sepeda, tapi dijanjikan kalau memang kita benar-benar ya melakukannya dengan baik, imanan wa ihtisaban, ya, dihapuskan 1 dosa, 1 tahun dosa kita. Yang mana itu adalah banyak sekali sebenarnya, ya. Dosa mata, dosa pikiran, dosa tangan. Ya. Dalam badan kita ini ada 360 sendi. Dan itu Rasulullah sudah tahu 14 abad yang lalu. Ilmuwan membuktikan jumlah sendi dalam tubuh kita 360.
Ini 1 sendi, 2 sendi gitu. Banyak sekali ya sendi ya. Persendian itu ya perjumpaan organ-organ gitu ya. Ada 360 yang kata Rasulullah, bayarlah, lunasilah, sedekah sendi-sendimu yang jumlah 360 itu dengan sholat duha. Ada yang hadis seperti itu. Sholat duha itu minimal 2 rakaat. Jadi kalau orang sudah melakukan sholat duha hari itu, sebenarnya dia sudah bersedekah, bukan kepada Allah ya, bersedekah untuk sendi-sendi itu sebagai wujud syukurnya. Itu maksudnya. Ya, karena nikmat ini kan, 1 saja encok, keselio, sakitnya luar biasa. Kita bayar tukang urut saja tidak cukup seket itu. Nah, gimana cara kita mensyukuri nikmat sendi sholat duha? Ada yang mengatakan juga zikir. Nah, kalau ibaratnya kalau zikirnya, kalau sholat duhanya kelewatan ya zikirnya dibanyakin gitu. Syukur-syukur sudah sholat duha itu cukup kata Rasulullah, minimal 2 rakaat. Kalau nggak bisa zikir, amal soleh, membantu orang, nah, itu adalah bagian-bagian daripada membayar atau sedekah kita kepada sendi-sendi kita dan nikmat-nikmat Allah yang baik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Dipakai zikir ya, dan saya insya Allah habis zikiran mungkin ke rumah sakit. Kalau ada info ya, info-info darah golongan O yang bisa malam ini atau besok boleh dikabari, dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua istiqomah dalam ketaatan ya. Istiqomah itu susah, makanya hadiahnya surga ya, surga. Janjinya Allah itu innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Yang baik dan benar Allah dan Rasulnya, hilaf salah dari yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan boleh. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu akbar, Allah